Ini kelihatan? Sudah, Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan, Pak. Ya, jadi kita ke ide yang awal. Ya, tujuan untuk bab ini adalah mengidentifikasi tipe-tipe PD orde 1 yang dapat diselesaikan. Kemudian solusi umum PD, kemudian menentukan PD orde 1 yang solusi umum, menentukan solusi khusus, memilih metode menggunakan dan menggunakannya untuk menyelesaikan PD, berikan contoh masalah konkret yang dapat dirumuskan dan menyelesaikannya dengan poin penting di sini adalah kita belajar PD orde 1 dan ada solusi umum serta solusi khusus. Bedanya solusi umum berarti variabelnya masih berupa umum, bilangan umum. Nah, kalau khusus sudah menyebut angka berapa. Oke, kita langsung ke contoh-contoh. Nah, ini ada beberapa definisi nantinya. Yang pertama, suatu PD. PD itu apa? PD adalah persamaan diferensial, Pak. Nah, sama dengan ini. Kalau bukan sama dengan berarti bukan samaan, gitu ya. Oke, kalau implisit itu kita menyatakan suatu PD itu di sini mungkin ya ada E, Y, dan DY. Implisit berarti ya tersirat. Nah, atau kita simbolkan DY itu Y aksen. Nah, kalau eksplisit berarti kita nyatakan DY sama dengan fungsi XY. Jadi sebelah kiri itu turunan, sebelah kanan tanpa ada turunan. Gimana? Bisa membedakan? Implisit, eksplisit. Nah, di sini tidak ada pangkat lebih dari 1 ya. Ini pangkatnya, ini turunannya maksimal 1. Ini orde 1. Nah, jadi kalau implisit itu campur ya, antara fungsi XY dengan turunannya itu campur. Kalau eksplisit itu sebelah kiri adalah turunannya, sebelah kanan adalah fungsinya. Oke. Nah, ini contohnya X, Y aksen. Nah, Y aksen tadi adalah sama dengan DY per DX. Berarti turunan 1, berarti orde 1. Nah, karena di sebelah kiri campur antara turunan, variabel X, Y, maka ini disebut implisit. Oke, kalau nomor 2, ini double aksen. Berarti orde kedua ya. Jadi orde kedua karena double aksen. Kemudian implisit karena turunan X, Y campur jadi 1. Kemudian ini turunannya hanya 1 berarti orde 1. Kemudian di sebelah kiri hanya turunan, sebelah kanan adalah tanpa ada turunan, maka disebut eksplisit. Kemudian yang keempat ini sebelah kiri turunan, tapi turunan kedua, sehingga ini bukan orde 1 atau orde kedua. Ya. Dan ini di sebelah kanan adalah tanpa ada turunan, maka disebut bentuk eksplisit. Oke, jelas ya ini ya, kayaknya ya.
Mana? Sudah subscribe belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah membaca video-video saya? Atau hanya dilihat dari kejauhan? Wah, kok jelek Pak videonya, mending link yang lain, monggo. Ya. Silahkan membuat yang lebih baik. Karena rekamannya sangger, jadi ini ya sangger. Nek profesional kan editingnya lama, dipotong. Kalau saya langsung. Oke, gimana? Ada yang minat buat pembahasan diferensial? Nanti dapat dolar. Lumayan, dolar 14,5. Nek ping $1.000 biro. Loh. Jangan mengandai-andai soal matematika. Andai kan dolar hari ini 15.000. Jika si X mendapatkan hasil dari iklan sebesar $1.000, tentukan hasil dari andaikan. Oke, nomor 2 definisinya. Suatu fungsi Y sama dengan YX ya, dikatakan solusi PD1 atau PD2 apabila ya, Y dan turunannya Y aksen memenuhi PD1 atau 2. Ya intinya solusi itu kalau dimasukkan ya, itu sesuai. Contoh, ya, ada fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1. Ya, dia adalah solusi dari Y aksen sama dengan 2X. Nah, kok iso? Nah, kalau ini kita turunkan, ya, Y aksen sama dengan 2X plus 0. Nah, jadinya ini. Oke. Itu. Jadi sesuai. Nah, atau dari Y aksen sama dengan 2X kita selesaikan. Berarti ini dy per dx sama dengan 2x. Berarti dy sama dengan 2x dx. Kita integralkan kedua ruas. Ini dapatnya y. Yang ini dapatnya x kuadrat per 2. Sama dengan y. Ini plus c ya tentunya ya. Ada plus c-nya ya. Plus c. Nah. C. Nah, C di sini itu sembarang bilang, gitu ya, masih umum. Maka ini solusi umum. Nah, kalau disebut 1, nah, maka nanti harus ada di diferensialnya ini nilai awal. Nilai. Oke, gimana? Bisa memahami ini solusi kalau ini diturunkan hasilnya ini. Nah, biasanya dalam PD itu yang diketahui itu diferensialnya, cari solusinya. Nah, berarti solusi itu tidak memuat lagi turunan, gitu ya, tidak memuat lagi turunan. Nah, ibaratnya itu kejadian nyatanya apa? Kecepatan misalnya. Diketahui kecepatan semut berjalan itu 2x dengan x adalah waktu 2x meter per sekon. X-nya adalah waktu detik. Nah, ini
Misalnya cari jarak, ya, jarak tempuh yang ditempuh oleh semut ya, selama 5 detik. Berarti kan yang kita cari adalah persamaan jaraknya. Jadi V misalnya adalah turunan, ya kan, turunan dari persamaan jarak, jaraknya Y di Y per dt. Ini berarti karena ini X tadi waktu, ya disamakan di Y per dx. Diintegralkan dapatnya ini. Tentu dikasih tahu bahwa kecepatan Y0 posisi di awal itu dia berada di titik 0. Bisa dipahami enggak maksudnya? Tuh ngantuk kita ini. Paulin? Oke, Mas Alfian nih, Mas Alfian. Bisa, Pak. Jadi kita harus sedikit ya mendekatkan dengan aplikasinya apa. Ya ini persamaan apa ya Pak, misalnya. Ibu persamaan kecepatan biasanya apa turunan pertama itu. Biasanya kan kecepatan, terus apa lagi? Nah, selain kecepatan. Yang sampean tahu apa biasanya? Turunan pertama itu disimbolkan dengan kecepatan, kemiringan, ya kan? Kemiringan garis itu kan ya aksen kan? Bener Pak? Ya mau. Video ini nyala coba aja. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Halo, Mas Alfian? Halo? Belum ada, Pak. Oke, berarti tak tanya ya. Belum ada, tak tanya. Oke. Kalau hanya diketahui turunan pertama, apakah bisa mencari solusi khususnya? Yo, mati. Mikrofonnya mati. Kok jarak dimatikan? Kan gak kerumun. Ayo, semangat, awan-awan gitu. Bariki nggak turu. Ya. Oke, Mas Alfian. Yang lain juga boleh jawab. Mike mati. Iya, Mas. Gimana? Tadi katanya nggak ada pertanyaan, tak ganti tanya. Ya, gimana? Duh, Mas Alfian, ini solusi khusus apa solusi umum?
Khusus, Pak. Khusus ya. Ciri-cirinya apa? Konstantanya diketahui. Konstantanya menyebut angka langsung. Iya. Nah, kembali ke pertanyaan pertama tadi, Mas Baskor. Kalau hanya diketahui turunan, apakah bisa mencari solusi khususnya? Tidak bisa. Bisanya solusi umum. Oh, bisa. Nah, supaya ada solusi khususnya, apa tambahannya? Ada itunya, apa namanya? Apa sih namanya? Persamaan yang ada konstantanya. Apa sih? Nilai awal. Nilai awal. Iya, nilai awal. Nah, jadi entah nilai awal jaraknya ketika T0, ya kan? Harus tahu. Jadi pas mandek, posisinya di mana, gitu kan? Iya. Jadi nanti kita menyelesaikan PD-PD itu tidak tahu itu apakah hasil dari penelitian sehingga PD-nya itu gitu ya. Ini kan model itu, model bersama. Nah, model itu harus ya ini memuat turunan pertama, kedua, ketiga ya. Kalau hanya kecepatannya turunan pertama, kalau percepatan turunan kedua. Lah nek turunan ke N ku realnya apa? Turunan pertama sih, ya. Gitu ya. Oke, gampang. Berikutnya, jadi butuh syarat awal atau nilai awal tadi yang di nol tadi. Nah, ini. Tinjau PD ini, cari solusinya. Ya. Oke, yang akan mau lombanya apa itu harus seneng PD ini soal-soalnya gimana. Ada yang mau lomba lewat jalur lomba PDB, nanti kalau dapat medali tak kasih A. Mana sing gelem ora? Ya. Oke, Mas Baskoro, gimana nih Mas Baskoro? Langkahnya. Yuk, cepet-cepetan yuk. 1, 2, 3. Mbak Sonia? Ini? Iya, Pak. Ini diganti apa? DY per? DX. Sama dengan cos E. Jadi kemudian DY sama dengan cos E DE. Dua ruas diintegralkan. Kan? Y sama dengan Sin sin X apa min sin X? Ada minnya enggak? Ada. Ada. Ayo. Ayo. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Ya. Loh, malah mau ada nih murah. Enggak ada, Pak. Nah, integral sin. Apa? Integral sin. Menkos. Kos. Mencos ya. Mencos itu miring ya. Iya, Pak. Mencos sih, gerak lurus. Oke. Nah, jadi
kalau ruas kiri diintegralkan, yo ruas kanan yo diintegralkan, ya. Ojo kiri tok kan. Harapan dilu ya. Dililih. Terus lanjutannya wa tadilu. Terus apa? Apa? Ayate lho, sing do mondok-mondok iki piye? Ya, ayat-ayat tentang adil kan akeh lah. Iki adil iki adil. Bener ora? Kan ya ora salah itu. Jadi solusinya umum karena tidak ada nilai bawah. Oke, gampang-gampang sih. Iki piye iki? Yuk, siapa yang bisa? Ya, Mbak Sonia lagi? Kayak tadi ya, Pak? Sembarang. Tadi yolah, kayak kemarin yolah. DY per DX kuadrat min X DY per DX plus Y sama dengan 0. Terus? Ini apakah sama dengan ini, Mbak? Yuk, yang lain yuk, jangan tidur. Ayo, suaranya. Suaranya. Ayo, Mbak. Sonia. Sama? Iya, Pak. Sama enggak? Sama. Sama. Oh, jelas iki lho. Siji tok. Nah, iki turunan kedua. Oh, gitu ya, Pak. Ini turunan pertama tapi di kuadrat. Berarti bisa kita keluarkan DY dx ini ya kan? Iya. DY dx ini DY dx min x ini Plus Y sama dengan 0. Terus atau dimisalkan ya, ini sama dengan A, berarti A kuadrat min AX plus Y sama dengan 0. Lagi di faktor nera. Bisa difaktorkan? Tuh, ini dengan ini salah, Mbak. Bisa kalau ini ya, ini nanti jadinya D kuadrat Y dx kuadrat. Tidak sama. Ini salah. Iya kan? Ini kan menurunkan ini lagi. Ini jadinya. Padahal ini tidak sama. Ya, yang benar ya ini. Nah, ini dicek ya. Bisa difaktorkan enggak? Ya. A12 berarti min B. Berarti min X plus minus akar variabel B-nya adalah X ya, min X ya.
kuadrat min 4 hanya 1, C-nya Y. X plus minus kuadrat min 4, ini 1 ya. Min 4Y. Dua. Plus minus. Nah ini bisa dikeluarkan enggak? Mana? Ya, cari solusinya. Akar X2 min Y ya, Pak? Akar X2 min Y. 4 kan dikeluarin, terus dibagi 2 kan habis. Oh, tidak bisa. Oh, enggak bisa ya? Ya, kalau ada kuadrat seperti ini ngapusnya ya, jadi kalau ada kuadratnya ini, maka perlu kita buat beberapa kasus ya. Ini menghapusnya saya kalau tidak full mungkin bisa. Ini biasanya di sekitar sini menghapus. Masih kelihatan ya? Masih, Masih, Pak. Pak. Pernah pakai aplikasi ini? Belum pernah, Pak. Mau Belum, tahu? Pak. Mau tahu? Mau, Pak. Annotator. Tapi nulisnya beli pen tab ya. Pen tab untuk ngoret-ngoret. Iya, Pak. Oke, jadi ini tadi dy per dx kuadrat min x dy dx plus y sama dengan 0. Nah, kita sebenarnya memang harus dicari solusi umumnya apa ya dari ini. Nah, kalau tidak ada solusi khususnya, gimana ini bisa kita cari ya? Nah, jadi harus nanti pakai metode yang di bab-bab berikutnya nanti ada. Nah, ini kita buatkan bahwa solusi dari ini adalah Y sama dengan Cx min C kuadrat. Nah, jadi diminta ninjau apakah TD ini itu solusi umumnya ini. Nah, tadi cara ngeceknya gimana? Ya menurunkan
ini berarti Y aksen sama dengan C, gitu ya. Kan turunkan berapa X, ini C. Nah, C kuadrat ini konstanta, diturunkan, ya hasilnya apa? 0 kan? Berapapun diturunkan kan 0. Berarti Y aksen sama dengan C, berarti C kuadrat min X, Y aksen juga C, plus Y, Y-nya adalah CX min C kuadrat. Berarti C kuadrat XC min XC plus XC min C kuadrat. Ini dengan ini habis, ini dengan ini habis 0. Oke, jadi ini yang penting kita bisa memasukkan atau membuktikan bahwa solusi yang kita tinjau itu apakah benar-benar solusi dari PD atau tidak. Nah, kalau solusi berarti ketika diturunkan kemudian dimasukkan ke PD itu hasilnya 0. Bisa dipahami begitu ya? Ini masih gampang meninjau apakah PD itu solusi atau enggak. Nah, yang ini, yang Y sama dengan C kali E pangkat X. Nah, itu merupakan solusi dari PD apa? Tentukan PD yang solusi umumnya. Sekarang dibalik. Jadi diketahui solusinya, ditanya PD-nya. Tentukan PD. Nah, berarti Y sama dengan C, E pangkat X. Nah, caranya gimana? Berarti kita turunkan ya. Kan ya, Pak. Nah, kita turunkan. Berarti Y aksen sama dengan turunan dari ini adalah C, E pangkat X lagi ya. Iya, Pak. Kalau Y sama dengan C, E pangkat DX, turunannya apa? CD, E pangkat DE kan? Ya, gitu. Nah, jadi ini sebenarnya ada angka 1 di sini. Oke, nah kemudian gimana ngeceknya? Ya. Ini Y sama dengan Y aksen. Ya. Maka Y aksen min Y sama dengan 0. Inilah PD-nya kan? Atau dy per dx min Y sama dengan. Nah, cara membuktikannya ya berarti solusinya disubstitusi ke sistem ini, sistem PD ini. Ya, tadi solusinya adalah sama kan? Berarti kan tetap 0 kan? Berarti kan valid. Gitu. Benar nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Ya, ini untuk memvalidasi apakah benar PD yang kita temukan itu merupakan solusi umumnya. Oke, gampang-gampang ini. Oke, sekarang yang berikutnya, ayo siapa yang mau menjawab? Tentukan PD dari solusi ini. Ya, nggak usah ragu-ragu. Itu diturunkan juga kan, Pak? Ya, langsung ambil sikap. Saya Pak. Itu ragu-ragu laren. Saya coba, Pak. Ian, silakan. Ayo, apa Alfian nih? Ya, Oke. insya Allah bisa. Ayo, semangat. Itu kan diturunkan, Pak. Jadi
Ini diturunkan kedua ruas begini. Benar? Ya. Oke, terus Terus jadinya kan 2X. X plus 2Y kali DY. DY, DX apa DY tok? DY DX. Ya. Mhm. Kan itu konstanta berarti 0. Ini materi apa dulu? Dulu materi apa ini? Kalkulus ya? Iya, kayaknya. Jadi ini turunan implisit ya. Mm-mm. 3 variabel dikasih perkalian turunannya. Oke. Berarti terus disederhanakan dibagi 2, Pak. Terus Nah, kan yang DY per DX bisa diganti ke Y aksen. Berarti X plus Y aksen sama dengan 0. Nah, terus di bawahnya Y aksen sama dengan min X per Y. Udah. Iya. Persamaan diferensialnya. Ini nyontoh buku ora? Hah? Nyontoh buku. Aku udah lihat di YouTube Bapak. Oh, wah. Oke. Ya, yang penting ini kan sudah berupa PD kan. Ini memuat persamaan menurut turunan, berarti ini sudah bentuk PD, ya kan? Ini bentuk PD. Ini bentuk PD. Ini bentuk PD. Tapi yang ini itu eksplisit gitu ya. Ini semua implisit. Benar nggak? Oke. Nah, sekarang uji solusi, uji PD berarti apa namanya? Kita harus memasukkan ya. Masukkan X kuadrat plus Y kuadrat ke dalam sini. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, kalau kita nyatakan ini kan bentuknya kan X dan Y kan, nah, bukan kuadrat. Berarti misalnya kita nyatakan Y kuadrat sama dengan C min X kuadrat. Berarti Y sama dengan plus minus akar C min X kuadrat. Nah, kemudian berarti kita dapatkan Y. Nah, dapatkan Y. Kemudian kalau nyatakan dalam X gimana? X sama dengan juga plus minus C min Y kuadrat. Y kuadrat. Nah, kalau yang turunan ini, berarti menurunkan ini terhadap X. Gimana turunan akar dari 1 min X kuadrat? Turunannya apa? Ya, turunan yo. Masih ingat nggak turunan? Turunan. Bukan sering tidur ya. Ya, awan-awan untuk gimana turunannya? Kalau kita punya di dalam akar ini pakai turunan berantai, ini kan sama dengan C min X kuadrat pangkat setengah kan?
Nah, jadi turunannya apa? Setengah C min X kuadrat dipangkatkan min setengah dikali turunan di dalam sini kan? Iya, Pak. Min Iya, Pak. Min 2. berarti sama dengan min X jadi min X kuadrat pangkat min atau min X ini kan? Iya. Iya, Pak. Sama C. Kita buktikan bahwa Y aksen yaitu ini itu sama dengan min X per Y. Ya kan? Nah, kita cek min X per Y itu sama dengan min ya, ini akar C min Y kuadrat dibagi Y. Nah, ini. Itu. Ya, nanti didifikasi. Terus jadinya apa ini? Nah, ya bisa dari sini juga boleh gitu ya. Nah, sehingga 0 nggak apa-apa. Mungkin lebih mudah dari sini ya. Jadi X-nya X ya, biarkan X ditambah Y, ini Y-nya tadi ini, kemudian Y aksen ketemu X, nah nanti bisa dicoret. Oke, bisa. Sebenarnya cukup tadi menemukan PD-nya sudah cukup, nggak perlu dimasukkan lagi. Oke, tentukan PD yang solusi umumnya ini. Ya. Nah, seperti tadi ya, cara mengerjakannya ini dibuat sama dengan 0 ya. Buat sama dengan 0, kemudian diturunkan ya, diturunkan. Nanti ketemu nilainya. Bisa dikerjakan sendiri apa perlu bareng-bareng ini? Bareng-bareng, Pak. Bareng-bareng, Pak. Bareng-bareng itu Bolong-bolong. saya ya, tidak saya ngomong sendiri ya. X kuadrat min CY plus C kuadrat ya. Iya. Jadi kedua ruas ya, ini kita turunkan terhadap X. Harus X, Pak. Iya, supaya iki jadi DY per DX. Nah, ini karena sama-sama X berarti langsung 2X. Ini berarti C kali DY per DX. Ini diturunkan 0. 0 diturunkan 0. 2X min C DY DX sama dengan 0. Nah, berarti ini PD, ini sudah dalam bentuk PD ya. Ini sudah dalam bentuk PD. Terus dicari C-nya ya. C-nya apa? C-nya berarti DY apa? C-nya ini pindah ke sini. C-nya apa berarti?
Apa Mas? C ini Mas. C sama dengan 2x ke per Y aksen ya. ya Ya. ya. Oke, kemudian kalau kita masukkan ke dalam soal ini, berarti X kuadrat min 2X per Y aksen, Y plus C kuadrat, berarti 2X per Y aksen kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti X kuadrat min 2XY per Y aksen per apa ini? Gini ya, benar ya? Ya Pak, kayak gitu Pak. Plus X, Y, 4 ya? Jadi PD-nya itu tidak memuat C ya. Kalau PD tidak memuat C. konstanta D. Kalau solusi memuat C. Bisa dipahami ya. Jadi setelah menurunkan, kemudian cari C-nya di dalam bentuk apapun, masukkan kembali ke kesamaan. Oke. Bisa ya menentukan PD ya. Oke. Selanjutnya ini ada nanti latihan yang nanti di apa namanya kerjakan. Latihan ini sudah hampir 2:30 nih. Cepet banget ya. Nggak kerasa kok, sangat kerasa ngantuk ya. Enggak kerasa, Pak. Kerasa Pak. Kerasa ngantuk ya. Kerasa kok lama sekali ya. Aduh. Lumayan, Pak. Ini padahal sudah dimulai 1:30 ya. Nah, kalau dimulai jam 1 kurang terus selesai jam 3:30 blenger nah ya. Nomor 3 ini Anda diminta meriksa apakah Y sama dengan C cos X merupakan solusi. Tinggal ini diturunkan terus dimasukkan ke sini apakah 0 atau tidak gitu ya. Nah, ini yang tidak kita bahas berarti dibuat latihan. Anda diminta menentukan PD. Nah, seperti tadi menurunkan terus C-nya apa, kembalikan. Nah, dibahas KB sisi-sisi ya paham, tapi materi ini orang entek. Artinya rantai itu sak pertemuan ki yo gak sesuai target. Misalnya ada 2 materi, ya hanya dapat setengah karena nuruti dikon bahas kuwabeh ya. Dan Y sama dengan C ini adalah solusi umum PD. Nah, ya tinggal dicek aja ini turunkan, kemudian masukkan A, masukkan B, masukkan C, masukkan D, mana yang sama dengan ruas kanan, nah itu berarti solusi. Atau sebaliknya, ya ini diintegralkan, mana yang hasilnya soal, milih mana? Nah, Mbak Sania, milih mana? Milih mengintegralkan atau menurunkan? Menurunkan, Pak. Menurunkan. Senangannya turunan ya. Turunan. Jadi senangannya turun, turun. Oke, ini PD yang solusi umumnya ini adalah, ya, berarti ini diturunkan, nah, kemudian disesuaikan formatnya.
Bisa lah. Terus PD yang solusi umumnya ini adalah sama. Ini mau ke materi kedua ini, Pak. Soal lagi, jadi dapat pengalaman banyak. Kamu mau pengalaman sedikit atau banyak? Banyak. Banyak. Banyak toh, Pak? Nah, berarti kerjaannya soal sing akeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Endi yo materi keduanya kok suwe men iki slide-e piro to. Mungkin nek mbok gawe YouTube ngono follow apa iku subscribe-mu terus 1000 sing nonton 100.000. Lumayan. Subscribe kuwi minimal 1000 ya. Minimal 1000 subscribe. Nah, view-nya itu minimal 4.000 jam. 4.000 jam itu berapa hari? Ya. Jadi wong mbok kon nonton videomu itu sampai 4.000 jam lagi oleh sponsor. Nah, wong piro Pak? Ya sembarang sak donya mbok kon delok kabeh ya malah cepet 4.000 jam. Nah, makanya sing viral-viral itu cepet untuk dolar deh, boleh duit lewat ini. Tapi nek dikai bahasan matematika, kira-kira akeh sing delok apa gak ana sing delok? Jarang, Pak. Jarang, Pak. Jarang, Pak. Sing Sing guyu-guyu. akeh apa? Sing akeh kuwi. Ciri-ciri orang ngantukan. Nah, iya. Langsung trending, Pak. Apa itu? Kuntilanak kejebak jaring. Ya. Oke. Nih, fungsi Y sama dengan kuadrat plus cos X adalah solusi PD. Coba ini ini kita turunkan. Berarti Y aksen sama dengan 2X. Turunan dari cos adalah Sin X. plus po, min. Plus. 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 Turunan loh. Men. Loh, malah bulat ya. Men. Min ya. Min. Min, Pak. Min. Wah, gitu. Brudal kancane men plus jegur kali jegur. Wah, ya. Nah, solusi umum PD ini adalah milih mana? Milih ini diturunkan dimasukkan ke sini atau mencari solusi ini ke sini. Nah, coba kalau ini berarti Y sama dengan Y aksen X plus 1. Kita tarik ke sini, berarti Y aksen sama dengan Y X plus 1. Nah, ini tidak bisa, ini harus Y di sini semua, X di sini semua. Y per dx sama dengan Y X plus 1. Nah, kita otak-atik otak. Nah, bolak-balik ya. Ini ke sini gimana? X plus 1 Y dy. Boleh enggak? Boleh kan? Boleh. Boleh, Pak. Walik nih, dy ini kudu ning dhuwur, Pak. Oke. Iya. Walik mana ya? Berarti dy per y sama dengan dx X plus 1. Boleh? Boleh kan? Boleh. Sementing
sesuai aturan. Nah, kalau ini bisa diintegralkan. Cret. Integral per Y berarti ln Y. Jeling ra kalkulasi. Integral per Y sama dengan ln Y. Kalkulasi aja didol. Dikelokno. Dikanggo. Nah, kalau bentuknya linier ini berarti langsung ln X plus 1. Pak, sing iki kok rono plus C nih? Iki kok bokai plus ora adil. Ngono. Ya. Ya tak tambahi plus C1 iki ya C2. Lah C1 mbek C2 padha ra? Nilainya. Sama. Sama. Yang lain? Beda. Sama, Pak. Bapak. Yang penting ki alasannya. Ora kok A, B, ya. Oke, sing sama alasannya apa? Alasannya adil ngono mau, padha ngono. Apa piye alasannya apa? Yo, argumennya mana argumennya? Yang beda tadi ngomong beda. Saya. Argumennya apa? Soalnya kan itu beda apa itu? Yang diintegralin beda, Pak, gitu loh. Ya. Jadi konstantannya Beda ya. iya beda. C1 tidak sama dengan C2. Nah, Betul. maka kita bisa membuat begini. Plus C2 min C1. Nah, kita simbolkan lagi ini konstanta C. Kan boleh tak? Boleh. Nah, gitu. Jadi C di sini adalah perwakilan dari C2 min C1. Maka tak ringkes tadi C. Lah C sini apa, Pak? Ya konstanta ini dikurangi ini. Atau sebaliknya enggak apa-apa. Jadi ini apa namanya solusi dari itu. Lah, kok ngene, Pak? Beda karo iki. Piye? Iki urung bar. Iki J bentuk ln. Oke, kita apa namanya? Ini tadi ln Y ya. Jadikan satu ln-nya. Ln Y min ln X ini sama dengan C. Dengan C juga. Ayo, sifat logaritma apa? Log A min log B itu sama dengan Log A per B. log A per B. Ini ya. Nah, ln itu basisnya apa? Basisnya adalah E, ya kan? Jadi ln, logaritma natural. Berarti ini ln Y per X sama dengan C. Log A sama dengan C. A sama dengan apa? Berarti Y per Pak, X. itu ln-nya kan X plus 1. Oh ya, plus 1. Ya, ya, berarti oke, terima kasih. Nah, iya betul. Berarti apa? Kalau gini, ini sama dengan E pangkat C kan? Ini loh. Ini misalnya ini ada basisnya 10. Itu kan jadinya apa? A sama dengan gini kan? Misalnya kamu punya ini 2 log 8
kok tahu sama dengan 3? Karena 8 sama dengan 2 pangkat 3 ya. Berarti apa ini? Kebalik ya. 10 pangkat C gitu ya. Nah, ini E pangkat C. Nah, E pangkat C kita simbolkan lagi K. Karena konstanta kan? Ini kan konstanta. K kali X plus 1. Cari jawaban yang Y sama dengan KX plus 1. Kira-kira yang mana? Yang C, yang B, oh yang A? C. C ya. Oh iya, C. KX plus K. Lah itu kok C Pak, ini K. Masalah orang ini? Ora? Enggak. Enggak. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Merah jelas. Allah jelas, Pak. Dewi YouTube link ya. Ya, Pak. Oke, nomor telu. Podo kayak mau. Nomor 4. Ini sampai halaman berapa ya? Ini halaman Udah habis, Pak. udah habis. Ya, berarti sudah ya. Ada pertanyaan enggak? Nggak ada ya? Atau satu soal lagi? Iya, Pak. Satu soal Soal lagi, Pak. Yang mana? Nomor 4 atau yang 5? Nomor 4 itu, Pak. Boleh, boleh. 4 ini. Nah, iya. Kan itu. Iya, Pak. PD ini mempunyai solusi umum ini. Solusi PD yang memenuhi syarat. Berarti yang diminta adalah solusi khusus. Solusi khusus. Khusus itu pakai short. Khusus. Oke. Nah, berarti kita masukkan saja Y1 sama dengan 2. Ya kan? Y1 sama dengan 2 ke sini. Berarti apa? X kuadrat min C ya kali X kali Y1 ya. Berarti Y1 kan X-nya 1 kan? Ya, X-nya diganti 1. Dan Y-nya diganti 2. Langsung aja lah. Berarti 1 kuadrat min C kali 1 kali Y1 itu adalah 2 plus 1 sama dengan 0. Berarti 1 min 2C plus 1 sama dengan 0. Berarti 2 sama dengan 2C. Berarti C sama dengan 1. Nah, berarti C-nya 1. Berarti apa di sini? X kuadrat min XY plus 1 sama dengan B. Gampang. Wah, keliru aku, Pak. Jadi saya angel malah gampang. Satu lagi, Pak. Itu lagi polling jam 5 minggu malah. Boleh, yang mana? Nomor 5. Nomor 5. Wah, sing angel. Sing ono sin kose. Jadi yang solusi umumnya ini adalah C. Ya, berarti kita turunkan di dx sin X min CY plus X di dx sama dengan 0 ini.
Turunan dari sin X adalah cos X. Min apa plus? Plus ya. Plus. C kali dy per dx plus 1 sama dengan 0. Berarti kita cari C-nya. Cari C-nya. Di cos X plus 1 sama dengan C dy per dx. C sama dengan cos X plus 1 per y aksen. Kemudian kita substitusi ke sini. Jadi sin X min cos X plus 1 y aksen kali y plus X sama dengan 0. Oke. Nah, kedua ruas kita kali dengan y aksen. Berarti y aksen sin X min cos X plus 1 plus y aksen X sama dengan 0. Nah, yang ada y aksen kita kelompokkan, itu ini dengan ini. Berarti y aksen sin X plus X min ya, cos X plus 1. Yang mana ini? Itu y-nya nggak keikut, Pak. Yang ini nih. Harusnya kan y kali cos X plus 1. Yang mana ini? Ini Yang ini? pas dikaliin Oh. y aksen. Iya, itu ada y-nya ya, ada y-nya ya. Nah, iya, harusnya gitu. Berarti y-nya depan sini ya. Mana ini berarti? Sin X plus X y aksen. Sin X plus X y aksen. Ini B jelas salah. Oke, kemudian yang min y. Berarti ini jelas salah. Itu A, Pak. Ya, Pak. A. Iya, Ya. Pak. Gampang. Gampang. Wis, tak akhiri. Nek kakean gue malah datane entek, malah gak untuk kuliah liyane. Aku malah disengeni dosen liyane aku.